Pul! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Ramadan, mahasiswa dari STMIK Mardira Indonesia dengan NIM 241100072. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pemahaman dasar dari Information Technology Infrastructure Library atau yang lebih dikenal dengan istilah ITIL. Presentasi ini juga sekaligus untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi yang diampu oleh Bapak Iqbal Jamaluddin MKom. Apa itu ITIL? Nah, sederhananya ITIL adalah kerangka kerja atau framework yang menawarkan praktek terbaik untuk manajemen layanan TI guna membantu mengelola layanan TI itu sendiri agar menjadi lebih efisien dan efektif. Kemudian ada histori atau sejarah dari ITIL. ITIL sendiri pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 1980-an oleh lembaga Inggris yang disebut dengan Central Computer and Telecommunication Agency atau yang biasa disingkat dengan CCTA, yang menyadari akan adanya masalah kualitas dan efisiensi dalam layanan IT yang mereka gunakan. Nah, untuk merespon hal tersebut, maka diberikanlah tugas kepada CCTA itu sendiri untuk menyusun serangkaian praktik terbaik untuk menstandarkan dan meningkatkan kinerja TI. Nah, pada awalnya juga, ITIL itu hanya berfokus pada sistem pemerintahan. Namun, dengan seiringnya waktu berjalan, ITIL berkembang menjadi framework yang diadopsi secara luas di sektor publik maupun swasta di seluruh dunia. Sejak awal pengembangannya, ITIL sudah mengalami beberapa perubahan sampai saat ini. Di antaranya adalah ITIL versi pertama, yaitu akhir 1980-an. ITIL versi pertama terdiri dari 30 buku yang berisi pedoman dan praktik terbaik yang berfokus pada dukungan dan layanan TI. Kemudian ada ITIL versi 2 pada tahun 2001, yang dimana ITIL versi 2 ini adalah penggabungan dari versi pertama yang menjadi volume-volume yang lebih ringkas dan mudah digunakan. Kemudian lagi ada ITIL versi 3 pada tahun 2007, di mana ITIL versi 3 ini menghadirkan konsep siklus layanan hidup atau service life cycle yang lebih berorientasi pada integrasi IT dan bisnis. Nah, ITIL versi 3 ini juga pernah mengalami revisi pada tahun 2011, yang dimana isi revisinya adalah pembaruan guna untuk memperbaiki kesalahan dan inkonsistensi yang ada pada versi 2007. Nah, yang terakhir ada ITIL versi 4 yang dipublikasi pada tahun 2019. Nah, pada versi ini, ITIL menekankan pada nilai bersama atau pendekatan holistik, serta menawarkan panduan yang lebih fleksibel, sehingga fokusnya pun bergeser dari yang awalnya proses kaku seperti yang ada di versi sebelumnya yaitu versi 3 menjadi lebih fleksibel sehingga mampu beradaptasi dengan praktik yang lebih modern saat ini seperti Agile, DevOps, dan transformasi digital. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu manfaat dari ITIL. Sebelumnya teman-teman ada yang bertanya-tanya nggak nih? Kenapa sih ITIL itu digunakan? Apa manfaatnya gitu kalau kita menggunakan ITIL? Nah, di sini saya akan menyebutkan sedikit dari manfaat ITIL. Di antaranya yang pertama itu adalah ITIL memastikan sumber daya yang ada itu dimanfaatkan secara optimal. Nah, kita tahu ITIL itu adalah kerangka kerja yang terstruktur untuk merencanakan, memberikan, serta mendukung layanan TI. ITIL juga memiliki proses yang terdefinisi dengan jelas. Organisasi dapat mengelola sumber daya dan proses secara lebih efisien, serta mengurangi kemungkinan redundansi atau kelebihan biaya yang tidak perlu. Sehingga dengan itu bisa disebutkan bahwa ITIL itu memastikan sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas layanan TI.
Nah, dengan adanya pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ITIL itu sendiri, nah organisasi itu jadi dapat nih mengidentifikasi dan mengatasi masalah secara proaktif, kemudian menghindari gangguan layanan yang tidak terduga, juga meningkatkan tingkat keandalan dan ketersediaan layanan itu sendiri. Kemudian yang terakhir nih, ITIL itu membantu mengelola resiko terkait layanan TI. Melalui ITIL, kita dapat memahami serta mengelola risiko potensial, sehingga kita dapat mengurangi kemungkinan akan terjadinya kegagalan layanan, terus pelanggaran keamanan, juga penurunan kualitas layanan. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tentang ITIL versi terbaru nih. Lebih tepatnya kita akan bahas komponen dari ITIL versi 4. Nah, komponen itu sendiri terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu sistem nilai layanan atau Service Value System dan juga model 4 dimensi manajemen layanan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama adalah sistem nilai layanan, yang dimana ini adalah model operasional inti dari ITIL versi 4 itu sendiri, yang menggambarkan bagaimana semua komponen dan aktivitas dalam suatu organisasi bekerja sama untuk menciptakan suatu nilai. Nah, dalam sistem nilai layanan ini terdapat beberapa elemen-elemen. Di sini akan saya sebutkan 3, yaitu yang pertama adalah prinsip panduan, yang dimana ini berisi 7 prinsip yang direkomendasikan untuk memandu pengambilan keputusan dan tindakan. Beberapa di antaranya adalah fokus pada nilai, kemudian memulai dari posisi saat ini, dan berkolaborasi. Kemudian yang kedua adalah tata kelola, yang dimana ini adalah suatu mekanisme untuk mengarahkan dan mengontrol organisasi dengan cara mengevaluasi, mengarahkan, serta memantau kinerja. Kemudian yang ketiga adalah rantai nilai layanan, yang dimana ini adalah suatu serangkaian aktivitas operasional yang saling terhubung dan menghasilkan serta mengelola produk dan layanan. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu model 4 dimensi manajemen layanan, yang dimana ini merupakan elemen dari ITIL versi 4 yang memastikan pendekatan holistik terhadap manajemen layanan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan untuk menciptakan dan mengirimkan nilai. 4 dimensi ini diantaranya adalah 1. Organisasi dan orang, yang dimana ini mencakup struktur perusahaan, budaya, peran, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mengelola dan menyediakan layanan secara efektif. Kemudian yang kedua ada informasi dan teknologi, yang dimana ini melibatkan informasi yang dikelola oleh layanan serta teknologi yang dibutuhkan untuk mengelola, menyimpan, dan mendistribusikannya. Kemudian yang ketiga ada mitra dan pemasok, di mana ini merupakan hubungan organisasi dengan pihak eksternal yang membantu mendesain, menyediakan, dan mendukung layanan seperti vendor dan mitra strategis. Kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah aliran nilai dan proses, yang dimana ini mendefinisikan langkah-langkah, aktivitas, dan alur kerja yang diperlukan untuk menciptakan dan menyediakan produk dan layanan. Nah, kemudian ini ada mind map sederhana dari struktur ITIL versi 4 yang seperti dijelaskan sebelumnya. Terdapat sistem nilai layanan yang mempunyai 3 cabang, yaitu prinsip panduan ITIL, kemudian tata kelola, dan rantai nilai layanan. Serta yang kedua ada model 4 dimensi yang memiliki 4 cabang, yaitu organisasi dan orang, kemudian informasi dan teknologi, juga mitra dan pemasok, serta aliran nilai dan proses. Nah, berikutnya terdapat contoh nyata dari penerapan ITIL pada layanan TI. Di sini saya mengambil contoh dari platform musik dan podcast yang hampir saya gunakan setiap hari, yaitu Spotify. Nah, berdasarkan studi kasus yang didokumentasikan oleh Axelos, Spotify sendiri telah menerapkan prinsip-prinsip ITIL untuk meningkatkan manajemen layanan mereka, meskipun dengan pendekatan yang lebih disesuaikan agar tetap selaras dengan budaya mereka yang gesit dan otonom. Nah, di dalam Spotify itu sendiri terdapat 3 penerapan prinsip utama ITIL, yaitu yang pertama adalah fokus pada nilai atau focus on value, yang dimana Spotify sendiri memastikan semua aktivitas teknologi dan layanan IT-nya secara langsung atau tidak langsung
memberikan nilai bagi pemangku kepentingan seperti pelanggan dan bisnis itu sendiri. Dalam nomor 1 prinsip utama ini terdapat 3 poin subpoin. Yang pertama itu adalah personalisasi layanan, yang dimana Spotify sendiri menggunakan data untuk membuat daftar putar dan rekomendasi yang dipersonalisasikan khusus untuk penggunanya secara langsung. Yang kedua adalah prioritas berbasis data, di mana alih-alih tim teknis yang menentukan prioritas, Spotify menggunakan data dan umpan balik dari pemangku kepentingan bisnis untuk memutuskan pekerjaan mana yang lebih penting. Kemudian ada model freemium, yang dimana ini adalah penawaran versi gratis dan premium, yang dimana Spotify sendiri memberikan nilai yang berbeda kepada segmen pelanggan yang berbeda. Ini memaksimalkan daya tarik produk sambil mendorong konversi ke langganan premium. Kemudian, prinsip utama dari ITIL yang terdapat pada Spotify adalah mulai dari titik awal atau start where you are. Di mana di sini Spotify tidak menerapkan kerangka kerja ITIL dari nol, melainkan membangun di atas praktik dan budaya yang sudah ada. Dengan memanfaatkan model Agile, Spotify sudah memiliki model organisasi yang dikenal dengan otonomi tim yang sangat gesit. Alih-alih mengganti seluruh struktur ini, mereka mengintegrasikan prinsip-prinsip ITIL ke dalam model yang sudah ada untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola. Kemudian, Spotify itu mengidentifikasi praktek yang sudah ada. Nah, di awal penerapannya, Olingo Consulting menemukan bahwa banyak tim Spotify sudah melakukan praktik-praktik yang selaras dengan ITIL, seperti manajemen insiden dan perubahan. Kemudian ada edukasi bertahap, di mana karena sebagian besar staf tidak memiliki pengalaman langsung dengan ITIL, maka Spotify tidak memaksakan perubahan. Sebaliknya, mereka mulai dengan menunjukkan nilai dari kerangka kerja tersebut dan memberikan pelatihan formal seiring berjalannya waktu untuk meningkatkan minat dan adopsi dari dalam. Kemudian yang terakhir yaitu konsep utama ITIL yang ada pada Spotify adalah maju secara iteratif dengan umpan balik atau progress iteratively with feedback. Yang dimana yang dimaksud di sini adalah Spotify menghindari melakukan perubahan besar-besaran sekaligus. Mereka memecah pekerjaan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengumpulkan umpan balik secara terus-menerus dan melakukan penyesuaian di setiap siklus. Di dalam konsep nomor 3 ini terdapat pembaruan fitur berkelanjutan, di mana Spotify terus-menerus meluncurkan pembaruan kecil pada aplikasi mereka berdasarkan umpan balik pengguna dan data pengguna. Pendekatan iteratif ini memungkinkan mereka menguji ide, mengukur dampak, dan mengintegrasikan masukan sebelum melakukan peluncuran yang lebih besar. Kemudian ada batasan pekerjaan dalam proses, yang dimana tim-tim di Spotify menerapkan batasan berapa banyak pekerjaan yang dapat dilakukan pada satu waktu. Ini membuat mereka menjadi lebih fokus pada satu inisiatif, menyelesaikannya, dan mendapatkan umpan balik sebelum beralih ke tugas berikutnya. Kemudian ada sistem umpan balik data, di mana Spotify sendiri secara aktif mengumpulkan data dan umpan balik di setiap tahap pengembangan produk. Nah, data tersebut kemudian digunakan untuk memvalidasi ide, mengukur kepuasan pengguna, dan membuat keputusan yang lebih tepat di iterasi berikutnya. Berakhir sudah presentasi atau penyampaian dari saya. Dari sini saya dapat memberikan kesimpulan bahwa konsep dasar dari ITIL itu sendiri adalah framework yang menawarkan praktek terbaik untuk manajemen layanan TI, di mana pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 1980-an dan sudah mengalami beberapa kali perkembangan hingga saat ini. Yang kemudian juga penerapan ITIL membawa sejumlah manfaat yang ternyata signifikan baik bagi organisasi itu sendiri, baik itu dari segi efektivitas operasional maupun kepuasan dari pelanggan. Kemudian
Komponen dari ITIL versi 4 itu sendiri terbagi menjadi dua komponen utama, yakni sistem nilai layanan dan juga model 4 dimensi manajemen layanan. Kemudian yang terakhir adalah layanan TI yang biasa kita gunakan setiap hari. Misalnya yang saya ambil contohnya itu Spotify, ternyata juga menerapkan ITIL pada layanan mereka itu sendiri. Dan mungkin banyak lagi layanan TI lainnya juga menerapkan ITIL itu sendiri, seperti misalnya aplikasi e-commerce dan juga aplikasi transportasi online. Harapan dari saya setelah adanya penyampaian ini, saya berharap teman-teman bisa nih dapat sedikit gambaran tentang apa sih itu ITIL, baik dari konsep dasarnya maupun sejarah dan perkembangannya, juga manfaat-manfaat dari ITIL itu sendiri. Kemudian saya juga mohon maaf atas kekurangan dari penyampaian saya ini. Mungkin bisa jadi bahan evaluasi juga bagi khususnya diri saya sendiri agar bisa lebih baik lagi nanti ke depannya. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.